Pulau Gak di Raja Ampat yang biasanya tenang dan dipenuhi suara burung cenderawasih tiba-tiba berubah saat kapal kargo besar bersandar di dermaga kayu tua. Dari kapal itu, turun alat berat, kontainer logistik, dan puluhan pria bertato yang disebut sebagai pengaman proyek. Mereka bukan sekadar satpam, tapi preman bayaran yang sudah terbiasa menangani konflik lapangan. Warga kampung memandang dari kejauhan, bingung dan cemas. Tak ada upacara penyambutan, tak ada salam adat, hanya suara mesin-mesin berat yang mulai menggali tanah suci mereka. PT Arca Metal, perusahaan tambang nikel internasional, mengklaim bahwa mereka memiliki izin lengkap dari pemerintah pusat dan provinsi. Mereka menjanjikan lapangan kerja dan pembangunan jalan desa. Namun warga tak pernah merasa dilibatkan dalam proses apapun. Tak ada sosialisasi, tak ada persetujuan adat, hanya selembar surat fotokopi yang ditempel di papan pengumuman kampung. Yonas Marandan, tetua adat dan penjaga hutan suci, segera mengumpulkan tokoh-tokoh kampung di rumah panggungnya. Ia tahu, ini bukan sekadar proyek tambang, ini penjajahan baru. Yonas berbicara lantang malam itu. Ia bercerita tentang mimpi buruknya, darah yang mengalir dari tebing karang, dan mayat mengapung di antara ikan-ikan mati. Ia mengingatkan bahwa pulau ini adalah warisan leluhur, dan merusaknya sama saja dengan mengutuk diri sendiri. Tapi sebagian anak muda tergoda dengan upah besar sebagai sopir ekskavator dan penjaga lokasi. Perpecahan mulai tumbuh. Yonas menatap ke arah bukit tempat alat berat mulai meratakan hutan, dan di dalam hatinya, ia merasa perang akan segera datang. Suatu malam, ombak menggulung lebih keras dari biasanya. Beberapa nelayan yang pulang melaut mengaku melihat ikan-ikan mengambang mati di teluk dekat lokasi tambang. Air berubah keruh, dan bau aneh tercium dari arah bukit yang telah dikeruk. Seorang pemuda bernama Amos, yang sejak awal menolak proyek tambang, memungut seekor ikan besar yang perutnya sobek tanpa luka luar. Laut sudah bicara, katanya kepada Yonas, sambil menunjukkan temuan itu di depan warga. Mereka pun tahu, ini bukan sekadar kerusakan, ini tanda kutukan. Di kamp proyek, preman-preman mulai berani masuk kampung dengan alasan patroli malam. Beberapa warga muda dicegat, ditanyai, bahkan diintimidasi. Seorang gadis remaja, anak dari nelayan tua, dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat berjalan menuju pasar kecil yang melewati wilayah proyek. Kepanikan melanda kampung. Ketika Yonas melaporkan ke pihak kepolisian di Waisai, ia hanya mendapat jawaban dingin, nanti kami tindak lanjuti. Namun yang datang justru lebih banyak preman berseragam proyek, bukan polisi. Amos dan teman-temannya mulai bergerak diam-diam. Mereka menyusuri hutan, mengumpulkan bukti pencemaran, dan mencoba memetakan kerusakan ekosistem. Mereka juga memotret alat-alat berat yang masuk tanpa izin adat. Di tengah malam, di bawah cahaya bulan, mereka mendengar suara-suara aneh dari arah bukit tambang, raungan mesin bercampur teriakan manusia. Salah satu dari mereka bersumpah melihat tubuh tergantung di pohon, namun saat didekati, sudah tak ada apa-apa. Karang, laut, dan hutan mulai berbisik keras, seolah meminta dibela. Amos memimpin kelompok kecil yang mulai dikenal sebagai penjaga karang. Mereka terdiri dari pemuda kampung, beberapa nelayan, dan satu guru sekolah yang sudah lama kecewa terhadap pemerintah. Mereka mulai berlatih sembunyi-sembunyi di dalam hutan, mempelajari taktik bertahan dan menghadapi intimidasi. Mereka tahu bahwa yang mereka hadapi bukan hanya alat berat, tapi juga orang-orang bayaran yang tak segan menyiksa bahkan membunuh. Satu malam, mereka menemukan jebakan babi di tengah hutan yang ternyata dipasang untuk manusia, siapapun yang mendekat ke lokasi tambang. Sementara itu, preman proyek semakin brutal. Dua warga yang diketahui mengkritik proyek tambang ditemukan babak belur di tepi sungai, dengan luka sabetan benda tajam di punggung dan wajah. Salah satu di antaranya, Bapak Lamek, akhirnya meninggal setelah 2 hari koma. Pemakaman Lamek dipenuhi amarah. Istrinya berteriak di hadapan seluruh warga, menyebut nama-nama pengkhianat kampung yang bekerja sama dengan perusahaan. Api kecil mulai menyala di dalam hati masyarakat. Dendam mulai tumbuh, dan darah pertama telah jatuh. Yonas memanggil Amos secara pribadi. Di dalam pelataran rumahnya yang gelap, ia memberikan tombak tua yang diwarisi dari leluhurnya. Ini bukan sekadar senjata, ini lambang perlawanan, kata Yonas. Amos menerima dengan tangan gemetar, tahu bahwa saatnya telah tiba. Di malam yang sama, sekelompok penjaga karang membakar satu pos satpam proyek. Api menjilat langit malam,
membuat seluruh kamp proyek terbangun dalam kepanikan. Keesokan paginya, manajer tambang mengeluarkan perintah, siapapun yang melawan, akan dihabisi. Pembakaran pos satpam itu menjadi pemicu kekerasan terbuka. Para preman bayaran turun dari kamp proyek dengan senjata tajam, pentungan, dan senapan rakitan. Mereka menyerbu perkampungan nelayan pada dini hari, menghancurkan perahu-perahu, membakar lumbung sagu, dan memukuli siapa saja yang dianggap terlibat dalam pembakaran. Jerit tangis terdengar sepanjang pesisir. Seorang ibu yang melindungi anaknya dipukul hingga tak sadarkan diri. Amos dan beberapa rekannya yang terlambat datang hanya menemukan sisa kebrutalan, dan sebuah pesan tertulis di dinding papan rumah, "Lawan, mati." Yonas tidak bisa lagi menahan amarah. Ia berdiri di tengah balai kampung, menyampaikan satu pidato yang membuat seluruh warga terdiam. Mereka bukan hanya merampas tanah dan laut kita. Mereka ingin kita tunduk, tapi darah kita bukan untuk diinjak. Pekikannya disambut dengan dentuman tifa. Penjaga karang mengumpulkan kekuatan dan mulai menyusun strategi perlawanan yang lebih terorganisir. Mereka tahu, jika hanya melawan dengan kayu dan batu, mereka akan kalah. Maka mereka mulai mencari dukungan dari luar, jurnalis, aktivis lingkungan, bahkan LSM internasional. Sementara itu, di kamp proyek, para preman merayakan kekejaman mereka. Mereka tak menyadari bahwa di balik gelapnya hutan, mata-mata kecil telah mengamati. Seorang bocah bernama Temo, anak yatim piatu yang kehilangan ayahnya karena tambang, berhasil menyusup dan mencuri dokumen penting. Di dalam dokumen itu tertulis daftar pembayaran kepada aparat keamanan dan pejabat lokal, lengkap dengan foto dan tanda tangan. Ini bukan lagi konflik kecil, tapi pertempuran antara kebenaran dan kekuasaan yang busuk. Dan rakyat Papua mulai membuka mata. Hujan deras mengguyur Raja Ampat malam itu. Kampung sudah sunyi, sebagian warga masih trauma atas penyerangan terakhir. Di tengah keheningan, suara mesin mobil terdengar mendekat. Tanpa aba-aba, beberapa pria bertopeng turun dengan cepat dan mendobrak rumah Amos. Ia tak sempat melawan, hanya bisa berteriak sebelum dipukul dengan gagang senjata. Beberapa tetangga mencoba keluar, tapi mundur saat melihat para penculik membawa senapan. Dalam hitungan menit, Amos, sang pemimpin penjaga karang, dibawa pergi ke arah tambang. Pagi harinya, seluruh kampung gempar. Yonas murka. Ia tahu penculikan ini bukan sekadar balas dendam, ini taktik untuk mematahkan semangat perlawanan. Namun justru yang terjadi sebaliknya, rakyat semakin marah. Temo menunjukkan dokumen-dokumen yang ia curi, dan warga mulai menyebarkan salinan lewat jaringan aktivis di Sorong dan Jayapura. Video pendek yang memperlihatkan mayat ikan dan kerusakan hutan mulai viral di media sosial. Dunia luar mulai melirik, dan tekanan mulai terasa bagi perusahaan. Di dalam kamp tambang, Amos diinterogasi. Dengan kekerasan, mereka ingin tahu siapa yang membakar pos, siapa yang memimpin serangan malam. Tapi Amos hanya diam. Dalam diamnya, ia tahu bahwa rasa takut sudah tak punya tempat di jiwanya. Di sela-sela siksaan, ia berkata satu kalimat yang menggema, "Kalian bisa bunuh aku, tapi kalian tak bisa bunuh karang." Kalimat itu membuat salah satu preman ragu, dan malam itu juga, diam-diam, seorang pekerja muda menyelundupkan air minum dan pisau kecil ke ruang tahanannya. Harapan belum mati. Di dalam sel sempit berlantai tanah, Amos mulai kehilangan kesadaran. Tubuhnya lebam, tulang rusuk kirinya retak. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah rakyat kampung, anak-anak nelayan, dan almarhum Lamek muncul dalam bayangannya. Ia tahu, jika ia mati di sini, semangat perlawanan bisa goyah. Maka dengan sisa tenaga, ia mulai mencoret-coret tembok sel dengan darah dari lukanya sendiri, lukisan karang, ombak, dan seekor cendrawasih, lambang tanah Papua yang tak akan pernah tunduk. Di luar, pekerja muda yang menyelundupkan pisau mulai menyusun rencana pelarian. Di kampung, rakyat tak tinggal diam. Yonas memimpin rapat besar di balai adat. Mereka sepakat, Amos harus diselamatkan, atau perjuangan ini sia-sia. Penjaga karang membentuk tim penyusup, dipimpin oleh Temo yang hafal jalan pintas ke area belakang tambang. Mereka menyamar sebagai buruh lokal, menyusup membawa makanan dan perlengkapan. Sementara itu, berita soal Amos yang diculik sudah menyebar ke telinga seorang jurnalis perempuan dari Jakarta bernama Rati. Ia memutuskan datang langsung ke Raja Ampat, membawa kamera dan nyawa sebagai taruhannya. Di malam pelarian, petir menyambar-nyambar di atas langit Papua.
Temo dan dua rekannya berhasil menyusup ke gudang belakang tempat Amos ditahan. Dengan cepat, mereka membekuk penjaga dan membuka pintu sel. Amos nyaris pingsan, tapi senyumnya muncul saat melihat wajah Temo. Mereka melarikan diri ke dalam hutan, diburu suara tembakan dari belakang. Meski terlatih dan luka parah, Amos berhasil keluar dari neraka tambang itu. Di kejauhan, suara tifa dan pekikan warga mulai terdengar lagi. Karang belum patah, dan kini, mulai bangkit untuk menghantam balik. Kepulangan Amos disambut tangis haru dan kemarahan yang membara. Tubuhnya yang penuh luka menjadi simbol penderitaan rakyat Papua yang terlalu lama dibungkam. Yonas berdiri di sampingnya, mengangkat tangan Amos ke udara. Lihat wajah ini, lihat luka ini, inilah bukti kejahatan mereka. Pekikan tifa menggema, dan seluruh warga kampung bertekad satu suara, tambang harus ditutup. Penjaga karang kini tak lagi sekadar kelompok kecil pembela kampung, tapi berubah menjadi gerakan rakyat yang militan, siap mempertaruhkan segalanya demi tanah mereka. Di sisi lain, perusahaan tambang mulai panik. Rekaman video pelarian Amos bocor dan viral di media sosial. Nama perusahaan jadi sorotan, dan jurnalis Rati mulai menggali informasi lebih dalam. Ia menyusup ke dalam rapat internal perusahaan dan berhasil merekam pengakuan seorang manajer lapangan yang menyebutkan adanya aliran dana suap ke oknum polisi dan pejabat daerah. Bukti itu dikirim ke jaringan media nasional dan internasional. Dunia mulai tahu bahwa yang terjadi di Raja Ampat bukan sekadar proyek tambang, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Namun, tekanan dari luar belum menghentikan kekerasan di dalam. Preman bayaran kini mendapat bantuan senjata dari luar pulau, dan rencana besar sedang disusun untuk menyerbu kampung dan menghabisi penjaga karang. Tapi kali ini, rakyat sudah siap. Mereka membuat jebakan di hutan, mengatur patroli bergiliran, dan mempersiapkan kampung dengan benteng dari bambu dan karang. Amos, meski belum pulih, berdiri kembali di hadapan rakyatnya. Kalau mereka datang lagi, kita akan tunjukkan bahwa tanah ini bukan milik mereka, ini rumah kita, ini jiwa kita. Ketika langit mulai memerah menandai awal fajar, suasana di kampung Raja Ampat sudah tegang. Penjaga karang bersiap di pos-pos pengintai yang dibangun dari kayu dan daun kelapa, mata mereka menyapu setiap sudut hutan. Beberapa hari terakhir mereka mendengar desas-desus bahwa preman bayaran dan tentara bayaran perusahaan akan melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkan perlawanan rakyat. Di bawah pimpinan Amos, mereka membuat strategi defensif, menyiapkan jebakan dan tanda bahaya agar dapat memberi peringatan dini. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, suara tembakan terdengar. Serangan dimulai. Gelombang preman menyerbu dengan brutal, membawa senjata api dan alat berat kecil untuk meratakan rumah warga. Tapi perlawanan rakyat jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Dengan keberanian luar biasa, penjaga karang menggunakan jebakan dan taktik gerilya, menghalau musuh dengan ketajaman pisau dan ketangkasan melompat dari pepohonan. Tiap kali satu serangan berhasil dipatahkan, semangat warga semakin membara. Mereka sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya soal tanah, tapi juga masa depan anak cucu mereka. Di tengah hujan peluru dan kobaran api yang mulai membakar beberapa rumah, Amos memimpin serangan balasan dengan keberanian menginspirasi. Ia bergerak dari satu titik ke titik lain, mengobarkan semangat, dan mengatur pasukan kecil untuk menyerang balik. Dalam keriuhan itu, suara Rati terdengar jelas melalui pengeras suara, menyiarkan langsung ke dunia luar, ini bukan hanya tentang tambang. Ini adalah pertarungan untuk hak hidup dan martabat rakyat Papua. Suara itu memberi kekuatan tambahan, dan serangan fajar berubah menjadi pertempuran hidup mati yang menentukan masa depan Raja Ampat. Setelah serangan fajar yang brutal, kabut pagi menutupi kampung Raja Ampat yang hancur berantakan. Asap hitam mengepul dari rumah-rumah yang terbakar, mencemari udara yang seharusnya segar dan penuh kehidupan. Penjaga karang berkumpul di tengah reruntuhan, menghitung korban dan merawat yang terluka. Rasa sakit menyelimuti mereka, namun semangat untuk melanjutkan perjuangan justru semakin kuat. Amos berdiri di depan mereka, matanya merah karena kelelahan dan kemarahan, tapi suaranya penuh tekad, kita harus bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di balik kabut dan reruntuhan, bayangan gelap bergerak dengan licik. Preman bayaran yang tersisa tidak menyerah. Mereka mulai melakukan operasi penculikan rahasia terhadap warga yang dianggap paling berpengaruh dalam perlawanan, termasuk keluarga Yonas dan Temo. Ancaman yang mereka bawa bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga ancaman psikologis yang menghantui malam-malam sunyi di kampung.
Rakyat mulai merasakan ketegangan semakin menjadi, takut namun tetap bertekad untuk bertahan. Di sisi lain, Rati mengirimkan laporan langsung kepada media internasional, memperlihatkan kejahatan yang terjadi di Raja Ampat. Suaranya menjadi harapan bagi warga yang merasa sendirian menghadapi kekuatan besar. Berkat laporan itu, perhatian dunia mulai tertuju pada konflik ini. Tekanan politik dan tuntutan penghentian tambang mulai muncul dari berbagai organisasi internasional. Namun, perusahaan dan aparat lokal semakin brutal dan licik. Pertempuran yang terlihat jelas di permukaan hanya sebagian kecil dari perang bayangan yang mulai merembet ke setiap sudut pulau. Tekanan internasional mulai menekan perusahaan tambang dan aparat daerah. Video-video dokumentasi Rati menjadi viral, mendorong sejumlah LSM dan pemerintah asing untuk mengecam kekerasan di Raja Ampat. Namun, di dalam pulau, situasi semakin memburuk. Para preman bayaran semakin nekat dan brutal, melakukan operasi malam hari yang mengincar tokoh-tokoh perlawanan serta keluarga mereka. Yonas, kehilangan adiknya yang diculik dan ditemukan tewas dengan luka mengerikan, memicu kemarahan besar di kalangan warga. Ini menjadi titik balik perjuangan mereka, bukan lagi hanya mempertahankan tanah, tapi membalas dendam untuk kematian saudara mereka. Amos dan penjaga karang mulai merancang serangan balik yang terorganisir. Mereka membentuk aliansi dengan kelompok-kelompok adat dari pulau-pulau sekitar, yang juga merasakan dampak negatif tambang nikel. Dengan bantuan komunikasi dari aktivis dan jurnalis, mereka mengatur jalur distribusi makanan dan peralatan, serta menyusun strategi serangan gerilya yang akan mengguncang tambang. Kekuatan rakyat yang semula tersebar kini mulai bersatu dalam satu barisan yang solid. Di tengah gelapnya malam, semangat perlawanan kembali menyala, lebih membara dari sebelumnya. Sementara itu, perusahaan tambang tidak tinggal diam. Mereka mengerahkan aparat keamanan bersenjata lengkap dan memobilisasi pasukan bayaran baru yang lebih terlatih. Mereka juga melakukan kampanye hitam di media lokal, memfitnah rakyat sebagai perusuh dan penghalang pembangunan. Namun, suara Ratih yang terus melaporkan kebenaran menjadi penghalang bagi propaganda tersebut. Di tengah pusaran konflik, Raja Ampat menjadi medan perang antara keadilan dan keserakahan, dan rakyat Papua bersumpah untuk tidak mundur selangkah pun. Amos dan penjaga karang mulai mengubah medan pertempuran menjadi keuntungan mereka. Menggunakan pengetahuan mendalam tentang hutan dan laut Raja Ampat, mereka melancarkan serangan gerilya yang tiba-tiba dan menghilang tanpa jejak. Setiap serangan diarahkan pada fasilitas tambang, peralatan berat, dan pasokan logistik musuh. Preman bayaran dan aparat yang lengah seringkali terjebak dalam perangkap yang dirancang dengan rapi, seperti lubang jebakan yang tersembunyi dan serangan dari perahu cepat di laut. Perlawanan ini membuat perusahaan dan aparat kehilangan banyak sumber daya dan moral. Warga kampung mulai ikut ambil bagian dalam perlawanan dengan menyediakan logistik dan informasi. Anak-anak dan wanita yang sebelumnya dianggap tidak berdaya kini menjadi bagian penting dalam jaringan komunikasi rahasia. Temo, yang ahli dalam teknologi sederhana, menciptakan sistem sinyal dengan radio dan tanda-tanda di pepohonan untuk menghindari serangan mendadak. Semangat kolektif yang tumbuh ini menimbulkan kekuatan baru yang sulit dipatahkan. Meski hidup dalam ancaman, mereka merasa bahwa masa depan mereka kini berada di tangan sendiri, bukan di tangan perusahaan tambang yang rakus. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Rati terus mendokumentasikan semua kejadian, berusaha membuka mata dunia. Ia juga menjadi jembatan penghubung antara rakyat Raja Ampat dan para aktivis lingkungan serta HAM di tingkat nasional dan internasional. Laporan-laporannya mulai memicu aksi protes di berbagai kota besar, dan tekanan terhadap pemerintah untuk segera menghentikan tambang kian kuat. Namun, perang di Raja Ampat belum selesai. Setiap malam, suara tembakan dan jeritan bertahan menjadi pengingat bahwa harga perjuangan adalah nyawa yang terus dipertaruhkan. Malam yang sunyi di Raja Ampat pecah oleh ledakan hebat yang mengguncang fasilitas tambang utama. Serangan gerilya yang direncanakan dengan cermat oleh Amos dan penjaga karang berhasil melumpuhkan pusat kendali operasi tambang. Api membakar tumpukan alat berat dan gudang bahan bakar, mengirimkan sinyal kuat bahwa rakyat Papua tidak akan tinggal diam. Momen ini menjadi titik balik perlawanan, bukan hanya sebuah serangan simbolis, tapi sebuah pukulan telak yang menandai eskalasi perang yang lebih serius. Di sisi lain, pemerintah pusat mulai merespon tekanan internasional dan berita buruk dari media. Mereka mengirim tim investigasi khusus yang dipimpin oleh seorang pejabat senior yang dikenal tegas dan berpihak pada perlindungan lingkungan.
Tim ini tiba di Raja Ampat dengan mandat untuk menyelidiki aktivitas tambang dan kekerasan yang terjadi. Namun, kedatangan mereka juga membawa harapan sekaligus kecemasan bagi rakyat, karena mereka belum tahu apakah pemerintah benar-benar akan menegakkan keadilan atau justru berpihak pada kepentingan perusahaan. Sementara itu, di tengah api yang membakar dan asap yang mengepul, rakyat Raja Ampat bersiap menghadapi gelombang balasan dari perusahaan dan aparat keamanan. Namun, dengan semangat yang sudah menyala dan dukungan internasional yang kian kuat, mereka yakin perjuangan ini akan mengubah sejarah pulau mereka. Amos, dengan tubuh yang masih lemah tapi jiwa yang kuat, berdiri di depan warga dan berkata, "Ini bukan hanya perang kami, tapi juga peringatan bagi siapapun yang ingin merusak tanah dan kehidupan kami. Raja Ampat adalah rumah, dan kami akan melindunginya dengan nyawa." Dengan keberhasilan serangan besar-besaran yang melumpuhkan tambang utama, semangat perjuangan rakyat Raja Ampat menggelora lebih hebat. Aliansi dengan kelompok adat dari pulau-pulau sekitar semakin solid, memperkuat barisan penjaga karang. Dari hutan ke pantai, mereka bergerak serempak menyerang setiap titik vital yang menjadi sumber kekuatan perusahaan tambang. Perlawanan yang dulunya terbatas kini berubah menjadi gerakan yang masif dan terorganisir, memanfaatkan setiap sumber daya alam dan budaya lokal sebagai senjata ampuh menghadapi musuh. Di sisi lain, pemerintah pusat mulai bergerak lebih serius. Tim investigasi yang datang membawa laporan awal yang mengejutkan, bukti kuat adanya korupsi dan kolusi antara perusahaan tambang dan beberapa pejabat daerah. Tekanan politik meningkat tajam, dan isu Raja Ampat menjadi pembicaraan panas di parlemen. Namun, ada juga kekuatan gelap yang berusaha membungkam perjuangan rakyat dengan segala cara. Preman bayaran yang semakin terdesak mulai menggunakan taktik brutal, seperti penculikan anak-anak dan pemerkosaan, untuk memecah belah solidaritas masyarakat. Rati menjadi suara penting dalam mengangkat isu ini ke panggung dunia. Ia memanfaatkan media sosial dan jaringan internasional untuk menggalang dukungan global, termasuk dari aktivis lingkungan, organisasi HAM, dan tokoh dunia. Pemberitaan yang terus mengalir membuat dunia tak bisa menutup mata atas tragedi yang menimpa Raja Ampat. Kekuatan baru inilah yang memberi rakyat Papua semangat dan harapan, bahwa suatu saat keadilan akan datang dan tanah mereka akan kembali damai. Dengan gerakan perlawanan yang semakin kuat, perusahaan tambang dan aparat keamanan mulai menerapkan strategi baru yang lebih licik, perang psikologis. Mereka menyebarkan propaganda melalui media lokal dan media sosial, menggambarkan rakyat Papua sebagai perusuh dan ancaman bagi kemajuan. Kampanye hitam ini ditujukan untuk memecah belah solidaritas warga, menanamkan rasa takut dan ketidakpercayaan antar kelompok. Bahkan mereka merekayasa video dan foto untuk menuduh penjaga karang melakukan kekerasan brutal terhadap warga sipil. Sementara itu, ancaman terhadap keluarga aktivis dan tokoh masyarakat semakin intens. Rati menerima ancaman lewat pesan gelap yang membuatnya harus bersembunyi sementara waktu. Amos juga menghadapi tekanan psikologis yang berat saat keluarga dekatnya diintimidasi oleh preman bayaran. Namun, di balik tekanan itu, mereka tetap teguh dan berusaha saling menguatkan. Warga mulai belajar mengenali propaganda dan taktik intimidasi, sehingga mampu menjaga semangat perjuangan tanpa terpecah oleh ketakutan. Dalam perang psikologis ini, media internasional memainkan peran penting dengan terus melaporkan fakta di lapangan. Aktivis-aktivis luar negeri mulai mengorganisasi aksi solidaritas dan boikot terhadap perusahaan tambang. Tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia pun kian membesar, memaksa pejabat tinggi untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menjanjikan penyelidikan lebih lanjut. Meski begitu, rakyat Raja Ampat sadar bahwa pertempuran sesungguhnya masih jauh dari selesai. Ini adalah babak baru yang lebih rumit dan menuntut ketahanan mental luar biasa. Dalam menghadapi tekanan berat dari perang psikologis dan intimidasi, penjaga karang dan rakyat Raja Ampat merespon dengan serangan balik yang lebih terorganisir dan tepat sasaran. Mereka melancarkan serangan malam hari yang mengenai pusat-pusat komunikasi dan pos pengawasan preman bayaran. Dengan pengetahuan medan yang luar biasa, mereka menggunakan jalur-jalur rahasia di hutan dan laut untuk menyerang tanpa terdeteksi. Setiap serangan bertujuan melemahkan sistem logistik musuh, memotong suplai makanan, amunisi, dan alat komunikasi yang sangat vital bagi keberlangsungan operasi tambang. Serangan balik ini tidak hanya mengguncang moral lawan, tapi juga menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri warga yang sempat goyah karena tekanan psikologis. Anak-anak muda mulai aktif terlibat sebagai pengintai dan penghubung,
sementara para wanita berperan dalam mengatur logistik dan perawatan luka. Temo dengan kecerdikannya mengembangkan alat komunikasi sederhana yang memungkinkan koordinasi lebih cepat dan aman. Rakyat merasa bahwa mereka bukan lagi korban, tapi pejuang yang mampu mengambil kendali atas nasibnya sendiri. Sementara itu, di tingkat pemerintah pusat, gelombang protes dari dalam dan luar negeri semakin memaksa pejabat untuk bertindak. Ada pembicaraan tentang moratorium tambang dan investigasi menyeluruh terhadap perusahaan. Namun, kekuatan di balik tambang masih berusaha menggagalkan langkah ini melalui lobi dan tekanan politik. Konflik di Raja Ampat pun makin rumit, menjadi perpaduan antara perlawanan rakyat yang gigih dan permainan politik berlapis yang berupaya mempertahankan status quo. Perjuangan panjang di Raja Ampat mulai menimbulkan korban yang tidak sedikit. Banyak warga yang terluka dan meninggal dalam serangan maupun dalam upaya mempertahankan wilayah mereka. Amos, yang selama ini menjadi sosok pemimpin dan penyemangat, terluka parah dalam salah satu serangan balik. Kondisi ini mengguncang hati rakyat, namun juga memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan perjuangan demi nama dan darah para pahlawan yang telah gugur. Setiap kehilangan menjadi pengingat pahit bahwa harga mempertahankan tanah air tak pernah murah. Di tengah duka dan kesedihan, solidaritas antar warga semakin kuat. Mereka bergotong royong mengurus keluarga korban dan menjaga keamanan wilayah. Rati yang terus melaporkan kondisi terbaru juga berperan penting menjaga semangat rakyat di tengah cobaan berat ini. Di luar pulau, dukungan internasional semakin masif, termasuk bantuan kemanusiaan dari LSM dan organisasi lingkungan. Namun, kondisi yang semakin darurat juga menimbulkan tantangan baru, seperti kekurangan obat-obatan dan kebutuhan pokok yang mulai langka akibat blokade yang dilakukan aparat. Sementara itu, pemerintah pusat mulai menyadari bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan semata. Terdapat tekanan untuk membuka dialog dan mencari solusi damai. Namun, negosiasi ini penuh ketegangan dan kecurigaan, mengingat luka dan dendam yang sudah terlalu dalam. Perjuangan rakyat Raja Ampat kini memasuki fase baru, di mana mereka harus memilih antara terus bertempur dengan segala risiko atau mencoba jalan damai dengan harapan perubahan nyata. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan. Setelah berbulan-bulan konflik yang menimbulkan luka dan kehancuran, suara-suara dari dalam dan luar Raja Ampat mulai mendesak adanya perundingan damai. Tokoh adat, pemimpin penjaga karang, serta perwakilan pemerintah dan perusahaan tambang duduk bersama dalam sebuah meja dialog yang penuh ketegangan. Meski awalnya penuh curiga dan ketidakpercayaan, suasana mulai mencair ketika Amos yang sudah mulai pulih menyampaikan pidato penuh harapan dan keberanian, menegaskan bahwa masa depan Raja Ampat harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Dalam perundingan itu, tuntutan rakyat Raja Ampat disampaikan dengan jelas, penghentian tambang nikel, penghormatan atas hak-hak adat, dan jaminan perlindungan lingkungan. Pemerintah yang mendapat tekanan besar dari media dan masyarakat internasional mulai membuka peluang untuk moratorium tambang dan pengkajian ulang izin perusahaan. Namun, prosesnya tidak mudah. Banyak kepentingan bisnis dan politik yang berusaha menghambat langkah ini, sementara para preman bayaran dan kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan dari konflik juga melakukan perlawanan terselubung. Di tengah ketidakpastian tersebut, rakyat Raja Ampat tetap menjaga kewaspadaan dan solidaritas. Mereka sadar bahwa rekonsiliasi hanya akan berhasil jika benar-benar didasarkan pada keadilan dan penghormatan terhadap hak mereka. Rati terus mengawal proses ini dengan melaporkan setiap perkembangan, memastikan dunia tidak melupakan perjuangan mereka. Meskipun jalan masih panjang dan penuh liku, dialog ini memberi secercah harapan bahwa suatu hari Raja Ampat akan bebas dari bayang-bayang tambang dan kekerasan, kembali menjadi surga alam yang lestari. Meski proses dialog damai sedang berjalan, bayang-bayang ancaman baru mulai muncul. Kelompok-kelompok preman bayaran yang selama ini hidup dari kekacauan tak rela kehilangan sumber penghasilan mereka. Mereka mulai menyusun rencana untuk menggagalkan perundingan dengan cara kekerasan yang lebih brutal. Serangan-serangan kecil terhadap warga yang terlibat dalam dialog maupun pendukung gerakan damai mulai terjadi, menciptakan suasana tegang dan penuh ketakutan di Raja Ampat. Tak hanya itu, ada pula kekuatan politik dan bisnis besar yang diam-diam memanfaatkan situasi untuk menggeser agenda damai. Mereka mengirimkan agen-agen bawah tanah untuk menyebarkan fitnah dan provokasi, memecah belah barisan rakyat dan menghambat proses rekonsiliasi. Amos dan Rati,
sebagai tokoh sentral perlawanan, menerima ancaman langsung yang menguji ketahanan mental dan keberanian mereka. Meski begitu, mereka tidak menyerah, justru makin bertekad untuk melindungi Raja Ampat dari segala bentuk penjajahan dan kerusakan. Situasi ini membuat rakyat Raja Ampat kembali waspada dan mengaktifkan sistem pertahanan mandiri yang lebih ketat. Mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, memperkuat solidaritas dan koordinasi antar desa. Kekuatan baru ini menjadi benteng pertahanan yang siap menghadapi segala ancaman yang mengintai. Perjuangan mereka kini tidak hanya soal melawan tambang, tapi juga menjaga damai dan masa depan pulau yang mereka cintai dari ancaman-ancaman yang lebih kompleks dan berbahaya. Kabar tentang perjuangan rakyat Raja Ampat yang menghadapi ancaman brutal mulai menyebar luas, menarik perhatian dunia internasional. Aktivis lingkungan, organisasi hak asasi manusia, dan berbagai kelompok sosial dari berbagai negara menggalang kampanye solidaritas besar-besaran. Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di sejumlah negara menjadi simbol dukungan moral bagi rakyat Raja Ampat, sekaligus tekanan bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Media global pun memberitakan secara luas tentang konflik dan upaya perlindungan lingkungan di pulau tersebut. Di dalam negeri, tokoh masyarakat dan selebritas ikut bergabung dalam mendukung perjuangan rakyat Papua. Donasi dan bantuan kemanusiaan mengalir deras, membantu memenuhi kebutuhan medis dan logistik warga yang terdampak konflik. Rati dan Amos menjadi figur sentral dalam menyuarakan harapan dan perjuangan rakyat Raja Ampat, menghadiri berbagai forum dan konferensi internasional. Gelombang solidaritas ini menjadi energi baru yang memperkuat tekad rakyat untuk terus berjuang mempertahankan tanah air mereka dari eksploitasi dan kekerasan. Semangat baru ini juga memicu perubahan sikap di kalangan pejabat pemerintah yang sebelumnya skeptis. Beberapa di antaranya mulai membuka diri untuk berdialog dengan masyarakat dan berjanji menindak tegas pelaku kekerasan. Perusahaan tambang yang menghadapi tekanan luar biasa mulai meninjau ulang operasi mereka dan membuka ruang negosiasi yang lebih serius. Raja Ampat, yang sempat menjadi medan pertempuran sengit, kini berubah menjadi simbol perjuangan lingkungan dan keadilan sosial yang menginspirasi banyak pihak. Setelah segala cobaan dan perjuangan panjang, Raja Ampat mulai memasuki era baru yang penuh harapan. Pemerintah resmi mengumumkan moratorium tambang nikel di wilayah tersebut, sebagai bentuk penghormatan atas aspirasi dan hak rakyat Papua. Perusahaan tambang dituntut untuk bertanggung jawab dan melakukan rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Di sisi lain, komunitas lokal mulai mengembangkan proyek-proyek berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat, seperti ekowisata dan pengelolaan sumber daya laut secara bijaksana. Amos dan Rati menjadi simbol inspirasi yang menguatkan semangat rakyat untuk terus menjaga tanah air mereka. Perjuangan mereka tidak hanya menyelamatkan Raja Ampat dari kehancuran, tetapi juga mengubah paradigma tentang bagaimana sumber daya alam seharusnya dikelola, berbasis keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak adat. Meski luka lama belum sepenuhnya sembuh, ada keyakinan kuat bahwa dengan kebersamaan dan keteguhan, masa depan Raja Ampat akan lebih cerah dan damai. Di tingkat nasional dan internasional, kisah Raja Ampat menjadi pelajaran penting tentang pentingnya dialog, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Gelombang dukungan terus mengalir, memperkuat upaya perlindungan wilayah adat di seluruh Indonesia. Raja Ampat bukan lagi sekadar pulau dengan keindahan alam luar biasa, tapi juga simbol perlawanan rakyat yang menjaga martabat dan haknya dengan penuh keberanian. Harapan baru ini menjadi tonggak untuk generasi berikutnya melanjutkan perjuangan menjaga bumi dan hak asasi manusia.